Halo para ibu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Bidan Maria Ekaristi dari Bidan Bersalin 24 Jam Kanaan. Mohon maaf sudah lama saya agak vakum tidak tayang karena berbagai kesibukan, sehingga baru pada kesempatan kali ini saya sempatkan diri untuk dapat kembali berinteraksi dengan para ibu sekalian. Baik para ibu, tema kita kali ini adalah berbicara tentang pemeriksaan kehamilan. Jadi apabila ibu tidak mengalami haid atau terlambat datang bulan, langkah awal yang ibu harus lakukan adalah datang memeriksa diri ke bidan atau dokter. Bukan mencari USG tanpa ibu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau bidannya. Selama masa kehamilan ibu dibutuhkan minimal 6 kali untuk melakukan pemeriksaan, ya, dan itu dilakukan pada trimester pertama 1 kali, trimester kedua 2 kali, dan 3 kali pada trimester ketiga. Jadi totalnya 6 kali. Jadi seperti kita ketahui ya para ibu, kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester ya, 3/3 bulan ya, 1 trimester itu 3 bulan. Trimester pertama itu ya 0 sampai 12 minggu, trimester kedua 12 sampai 28 minggu, dan trimester ketiga 28 sampai 40. Jadi ibu bisa melakukan pemeriksaan kehamilan pada trimester pertama ya 1 kali di 12 minggu, kemudian 2 kali. Ibu bisa di trimester kedua itu bisa di kehamilan 18 minggu dan 24. Kemudian pada kehamilan ketiga di 28 minggu, 32 dan 36. Nah, di samping ibu melakukan pemeriksaan ini ya, bertemu dengan bidannya atau dokternya untuk berkonsultasi, ibu juga nanti akan dibutuhkan pemeriksaan penunjang atau USG. Biasanya USG ya ibu bisa lakukan 1 kali selama 3 bulan 1 kali. Jadi kalau 9 bulan berarti ibu 3 kali ya. Atau yang lainnya ya, mungkin ibu ingin pemeriksaan USG opsional ya, USG 4 dimensi, atau ibu akan ingin melakukannya lagi, itu terserah ya. Tetapi tujuan USG itu adalah bukan untuk melihat jenis kelamin, tetapi ada hal-hal yang menjadi tujuan utama dari pemeriksaan USG tersebut. Jadi ada beberapa pemeriksaan atau beberapa kebutuhan yang ibu hamil perlukan ya, sehingga ibu hamil harus memastikan bahwa ibu mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang lengkap ya, yang meliputi, kita sebut standar pemeriksaan ini dengan 10T ya para ibu. 10T itu meliputi, yang pertama adalah timbang berat badan, dan kemudian ukur tinggi badan. Nah, kita perlu mengetahui ya tinggi badan ibu itu berapa ya. Jadi untuk menentukan status gizi ibu. Kemudian berat badannya juga kita mau tahu ya, apakah kenaikan berat badan setiap bulannya ini ada kenaikan dengan teratur ya, atau mungkin tidak ada kenaikan, atau mungkin berlebihan ya. Karena di sini penambahan berat badan 1 kilo setiap bulan itu sudah dirasa cukup ya. Jadi kalau 9 bulan maka naik 9 kilo ini sudah dianggap cukup ya. Tetapi ada juga ibu-ibu yang berat badannya naiknya terlalu berlebihan ya, bahkan bisa sampai 20 kilo. Nah, ini kita bisa pantau mulai dari ibu datang sampai ibu akan melahirkan, berapa penambahan berat badannya total, atau kita bisa rinci berapa berat badannya kenaikannya setiap bulannya. Nah, ini untuk kita bisa memberikan nasihat-nasihat kepada ibu. Yang kedua adalah mengukur tekanan darah. Ya, jadi pada tiap kali kunjungan ibu ya, kita harus memantau ya tekanan darah ibu. Apakah ibu tersebut tekanan darahnya normal atau tinggi, atau ada perubahan dari normal menjadi tinggi ya, karena ini kaitannya adalah dengan kesehatan ibu ya, dengan persiapan persalinan kelak, dengan kondisi kehamilannya ya, bisa mempengaruhi, atau kita sebut, mungkin para ibu pernah dengar, preeklamsia ya. Jadi kita harus mengetahui tekanan darah ibu apakah stabil atau meningkat, terutama pada kehamilan di trimester 2. Nanti kita akan bicara lebih lanjut apa kaitannya tensi tinggi pada kehamilan trimester 2 dengan penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhinya. Yang ketiga adalah mengukur
lingkar lengan atas ibu atau kita sebut dengan lila. Nah, dari hasil ukuran lila ini kita bisa mengetahui nilai status gizi si ibu. Apakah nilai status gizinya baik atau kurang, ya. Biasanya ukuran yang kurang dari 23,5 cm ini adalah hasilnya kurang baik, ya. Baik, kita lanjut. Kemudian berikutnya adalah mengukur tinggi fundus uteri, ya, atau tinggi rahimnya. Nah, biasanya para bidan ini memeriksa ibu ketika ibu sudah berbaring, lalu bu bidannya, ya, meraba tinggi atau besarnya rahim, ya. Biasanya menggunakan meteran, ya, para ibu. Tapi ada usia kehamilan tertentu yang memang baru bisa digunakan meteran, ya. Apabila masih kurang dari 24 minggu, itu biasanya tidak bisa diukur pakai meteran, tetapi dengan perabaan saja. Nah, dari sini bisa nanti disesuaikan dengan usia kehamilan ibu. Jadi apakah pembesaran rahimnya ini sesuai dengan usia kehamilan ibu atau tidak sesuai. Nah, ini bisa terlihat. Dan T yang kelima adalah untuk mengetahui detak jantung janin, ya. Nah, biasanya di para bidan ini digunakan alat yang kita sebut dengan Doppler, ya. Dari Doppler ini kita bisa mendengar detak jantung bayi apakah frekuensinya normal atau tidak normal. Dan juga kita bisa mengetahui apakah memang usia kehamilannya itu sesuai, karena pada usia kehamilan tertentu detak jantung ini belum bisa ditemukan, ya. Tetapi pada kehamilan usia yang lebih besar, ya, misalnya 12 minggu ke atas, itu sudah bisa ditemukan, ya, dan harus bisa ditemukan, ya. Nah, kemudian juga kita bisa melihat kelainan letak pada janin, ya, atau masalah-masalah lain, ya. Masalah-masalah lain nanti kita akan bicara kemudian, ya. Ini berhubungan dengan frekuensi atau nilai, ya, nilai dari detak jantung bayi itu ada nilainya. Nah, ini bisa kita tahu apakah janinnya tersebut ada masalah atau tidak. Janin tersebut gawat atau sejahtera. Nah, ini bisa diketahui, ya, dari detak jantung janin. Yang selanjutnya yaitu yang keenam adalah tentang screening status imunisasi tetanus pada ibu, ya. Jadi ibu hamil, ya, mendapatkan imunisasi tetanus, ya. Itu ada T1 sampai T5. Nanti ibu bisa merujuk melihat ke buku KIA-nya, ya, buku PING-nya, ya. Jadi sampai mana statusnya ibu, ya. Apakah sudah mendapatkan lengkap atau baru 1 kali atau sudah 2 kali, ya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut, ya. Jadi ini diperlukan untuk membentuk antibodi terhadap tetanus, ya, karena dari ibu akan masuk ke janin sehingga si janin akan membawa kekebalan pasif, ya, ketika dilahirkan. Dan ini penting sekali. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh adalah tablet tambah darah, ya. Jadi maksudnya adalah ibu mendapatkan tablet tambah darah, ya, minimal 90 tablet selama kehamilan, ya. Ini diperlukan, ya, suplemen ini diperlukan untuk supaya ibunya mempunyai kadar HB atau hemoglobinnya di level yang normal, ya, tidak anemia. Karena ini akan mempengaruhi persalinannya kelak, akan mempengaruhi kontraksi rahim, akan mempengaruhi kekuatan ibu dan juga bayinya, ya. Jadi tablet tambah darah itu sangat penting untuk dikonsumsi selain daripada makanan ibu dengan gizi seimbang, ya. Yang selanjutnya, ya, T ke-8 para ibu, itu adalah pemeriksaan laboratorium, ya. Ini merupakan pemeriksaan wajib, ya, dan penting untuk dilakukan karena dimanapun ibu berada, ya, di Indonesia ini, di bidan praktek di mana saja, ini nanti ibu akan ditanya hasil laboratoriumnya, darah dan kencingnya itu seperti apa, ya, ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah, ibu tidak bisa melahirkan di bidan praktek, ibu harus dirujuk ke rumah sakit, ya. Nah, untuk apa-apa saja yang akan diperiksa nanti kita akan bahas kemudian, ya. Tapi tes laboratorium adalah pemeriksaan wajib yang harus dilaksanakan. Dan yang ke-9 adalah tata laksana atau penanganan kasus. Jadi setelah ibu dilakukan pemeriksaan kehamilan, dilakukan pemeriksaan USG, dilakukan tes laboratorium, ya, dan sebagainya, apabila ditemukan masalah, maka ini akan dilakukan penanganan, ya. Apakah perlu dirujuk atau mungkin ada nasihat-nasihat lain. Nah, di T9 ini
akan ditata laksana. Oleh karena itu saya sampaikan tadi, para ibu hamil itu penting mempunyai konselor ya, mempunyai seseorang yang ibu bisa bertanya, ibu bisa diberikan nasihat ya, karena akan ditata laksana oleh pihak tenaga kesehatan tersebut ya. Ibu akan dibantu. Jadi ibu tidak mempunyai seseorang yang menjadi konsulen ibu ya. Jadi sekali lagi, T9 adalah tata laksana atau penanganan kasus apabila ditemukan masalah. Dan yang ke-10 adalah konseling atau temu wicara. Nah, ini dilakukan pada saat ibu melaksanakan pemeriksaan kehamilan ya. Jadi ibu bisa berkonsultasi, bisa bertanya apa yang menjadi keraguan ibu atau ketidakpahaman ibu, sehingga para bidan atau dokter bisa memberikan nasihat sesuai dengan kebutuhan ibu ya, sehingga ibu mendapat bimbingan yang cukup selama kehamilan, persalinan sampai nifas ya, sehingga ibu diharapkan dapat melalui semua prosesnya dengan baik, melahirkan secara normal, ibu dan bayinya sehat ya. Demikianlah para ibu sekalian ya. Jadi kita sudah membahas tentang 10T ya, dari T1 sampai T10 dan maksud-maksudnya ya. Dan ini harus diperhatikan supaya ketika ibu mulai dari masa kehamilan, persalinan dan nifas, ibu dapat melalui semua prosesnya dengan baik. Apabila ada masalah, ibu dapat tertangani dengan baik, tidak terlambat ya, sehingga harapan ibu untuk bisa melahirkan normal dapat tercapai ya. Apabila tidak bisa melahirkan secara normal, ibu juga mengetahui dasarnya apa ibu harus menjalani persalinan dengan operasi misalnya ya. Jadi ibu tahu alasannya ya, karena ibu sudah mengetahui mulai dari persalinan, perjalanan kehamilan ibu konsul tiap bulan periksa kehamilan sampai masanya bersalin, ibu tahu hasilnya seperti apa ya. Nah, semoga pengetahuan ini membuat kita semakin memperhatikan ya, hal-hal apa yang harus diperhatikan, dilakukan ya, tidak menjadikan lalai ya, sehingga harapan para ibu dan juga saya ya, para ibu bisa melahirkan secara normal, ibu dan bayinya sehat selamat ya. Baik para ibu sekalian, demikianlah tema kita kali ini tentang pemeriksaan kehamilan ya. Sampai jumpa di tema berikutnya ya. Saya harapkan semoga menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Salam.